Selamat pagi Bapak, dengan saya Dr. Indah. Saya bertugas pada klinik pada pagi hari ini yang akan membantu Bapak dalam yang Bapak alami sekarang. Sebelumnya bisa saya tanyakan dengan Bapak siapa? Bapak Zaki dok, Oh iya, Bapak Zaki, usia berapa Pak? 48 tahun, Ya, kalau bisa tahu pekerjaannya apa Pak? pegawai kantoran, Oh, statusnya apa sekarang Pak? sudah menikah. Ya, baik Bapak, ada keluhan apa Pak yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, kemarin saya sempat sakit-sakit dada, kemudian saya sudah pergi konsultasi ke dokter, dan ini saya bawakan hasil pemeriksaan. Kira-kira bagaimana hasilnya dok? Oh, jadi Bapak kemarin sudah pergi lakukan pemeriksaan ya, Pak? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan yang saya baca di sini, Bapak sangat jelas sudah terkena penyakit koroner, Pak, jantung koroner, Pak. Bagaimana dok itu penyakit jantung koroner? Iya, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Jadi penyakit jantung koroner itu karena terjadinya penyumbatan pada arteri koronaria Bapak. Jadi arteri ini yang mensuplai oksigen pada tubuh Bapak. Nah, kenapa dia bisa terjadi penyumbatan? Ini dikarenakan plak-plak lemak pada arteri tersebut, Pak. Oh, saya mau bertanya dok, bagaimana ya saya sampai bisa terkena penyakit seperti ini? Iya, jadi Bapak bisa terkena itu kemungkinan karena dua faktor, Pak. Yang pertama dapat diubah dan yang kedua faktor tidak dapat diubah. Ya, bagi yang faktor yang dapat diubah itu karena lifestyle Pak, seperti Bapak merokok, kedua karena Bapak diet, kemudian juga penyakit Bapak seperti diabetes yaitu gula dan hipertensi yaitu hipertensi darah tingginya Bapak. Kemudian untuk faktor yang tidak dapat diubah itu karena faktor turunan Pak, karena ada turunan dari keluarga juga yang kena penyakit yang sama. Kemudian juga karena umur Pak, umur itu sangat berpengaruh. Kemudian juga penyakit ini sangat rentan terutama pada laki-laki Pak. Oh, seperti itu dok. Bagaimana dok kalau misalnya saya hanya istirahat saja? Karena istirahat juga bisa rada sakitnya. Bagaimana kalau saya tidak memilih rawat inap? Oh, tidak bisa Pak, karena kalau penyakit ini Bapak diamkan lama-kelamaan ini bisa berdampak buruk pada tubuh Bapak karena penyakit ini bisa menyebar Pak ke seluruh tubuh. Penyakit ini bisa lari ke otak. Kalau misalnya penyakit ini sampai kena ke otak Pak, ini bisa menyebabkan stroke. Nah, stroke ini juga menyebabkan juga penyakit cerebrovascular disease. Kemudian dia juga bisa hipertensi kan Pak, jadi bisa terkena pada gangguan penglihatan. Kemudian pada ginjal dia bisa kena obstruksi pada bagian ekstremitas Bapak, alat gerak Bapak. Terutama ini juga bisa terkena pada area betis Bapak. Kemudian penyakit jantung koroner ini sangat bahaya Pak, karena ini juga beresiko dalam kepada kematian Pak. Baik Bapak, ya setelah saya jelaskan semuanya, jadi saya sangat sarankan Bapak untuk melanjutkan perawatan lanjut ya Pak. Iya. Oh, uh, jadi dok penyakit saya itu adalah penyakit yang disebabkan karena ada sumbatan di pembuluh darah Iya, betul yang sekali suplai Pak. oksigen ke otot jantung saya terhenti, dan kemudian penyebabnya itu bisa dibagi menjadi dua, yang Iya. bisa diubah dan yang tidak dapat diubah. Yang Iya. bisa diubah itu seperti merokok, diet, tekanan darah, dan gula darah. Iya Kemudian Pak. yang tidak bisa diubah itu seperti riwayat penyakit jantung yang sudah ada pada keluarga saya dan umur sama jenis kelamin. Iya. Iya betul. Kalau misalnya saya tangani baik-baik atau tidak bisa ditangani, saya bisa terkena stroke, kepikunan, gangguan penglihatan, dan hipertensi. Saya juga bisa mengalami gagal jantung dan gangguan ginjal. Kemudian bagaimana dok? Apakah itu sudah cocok? Iya. Iya, sangat betul Pak, sangat betul yang Bapak jelaskan tadi. Jadi sangat berbahaya Pak penyakit ini, maka dari itu saya sangat sarankan Bapak untuk melakukan tindak lanjut bersama. Jadi kita akan menyusun rencana untuk pemulihan Bapak. Jadi sebelumnya saya akan kasih obat Bapak anti hipertensi.
Jadi obat ini harus diminum rutin ya Pak. Tapi saya jangan ragu, ada asisten saya yang selalu kontrol Bapak dalam minum obat agar tidak terlewati, karena obat ini harus rutin Pak. Kemudian di samping saya memberikan obat Pak, ubah juga lifestyle-nya Bapak, seperti terutama pada makanan Pak. Pada makanan kurangi yang bahan dasarnya banyak garam Pak, kemudian kalori yang rendah, dan untuk nasi Pak sangat ditekankan untuk mengurangi porsinya Pak. Kalau bisa juga diganti dengan nasi merah Pak. Kemudian juga olahraga yang rutin Pak. Intinya Bapak harus lebih rajin, tingkatkan lagi pola hidup Bapak yang lebih sehat. Dan yang terakhir yang paling saya tekankan Pak, untuk berhenti merokok ya Pak. Pelan-pelan Bapak pasti bisa untuk berhenti merokok, sehingga penyakit Bapak ini lama-kelamaan juga bisa reda Pak. Baik Pak, sudah jelas Pak, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas menurut saya dok. Ya, sudah jelas. Kasih. Sudah jelas ya Pak. Ya Pak, baik, terima kasih. Semoga cepat sembuh ya Pak. Tetap jaga pola hidup, jangan lupa minum obat ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi dok.